sudah menjaminkan kedatangan anak akan membuka pintu rezeki. Berarti tergantung keyakinan kita. Orang dahulu zaman jahiliyah ketika menerima wanita, anak yang lahir adalah perempuan, mereka bunuh. Karena mereka menganggap perempuan ini menyusahkan kita. Perempuan ini membuat tanggungjawab yang lebih besar. Perempuan ini nanti perilakunya memalukan kita. Mendingan kita bunuh aja. Karena wanita bagi mereka zaman jahiliyah tidak berguna. Beda sama laki-laki. Zaman jahiliyah dianggap laki-laki adalah orang tegar, orang yang bisa bermanfaat buat keluarganya. Nanti dia bisa ikut perang sama bapaknya dan dia bisa berjuang mencari rezekinya. Dengan kedatangan Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui Islam memberikan perhatian, kehormatan, keistimewaan, kemuliaan bagi kaum wanita. Dan keturunan semua wanita maupun laki-laki akan mendapatkan anugerah rezeki, apalagi mereka kalau salih-salihah. Bahkan 2 perempuan, sampai disebutkan di riwayat sampai 3 perempuan, kalau orang tuanya menjaga dan memelihara dan melindungi, mendidik mereka, memberikan makan dan minum, sambil membesarkan mereka, sambil menikahkan mereka, dan 3-tiganya wanita yang salihah ini yang diberhasilkan berjuangan oleh pendidikan orang tuanya, kata Rasulullah SAW, 3 wanita atau 2 wanita akan menjadi hijab untuk keselamatan orang tuanya dari siksa neraka jahanam. Itu terhitung rizki. Berarti kedatangan anak melindungi kita dari siksa neraka jahanam, itu rizki. Anak yang menjaminkan kita mendapatkan syafaatnya, apalagi anaknya penghafal Al-Quran, itu namanya rizki. Walaupun ada orang berkata, kalau memang keturunan ini adalah membuka pintu rizki, kenapa kita melihat banyak warga du'afa justru anaknya banyak dibanding orang kaya? Mungkin orang kaya membatasi 2 anak atau 1 anak. Tapi kalau orang miskin justru anaknya Masya Allah banyak. Tapi semakin banyak anaknya, nampaknya kehidupan mereka tidak berubah, bahkan semakin susah dan sengsara. Jamaah sekalian, kalau kita mempandangi dalam hal ini, apa yang kita lihat, memang warga du'afa banyak anak tapi susah. Orang selain du'afa, anaknya cuma 1 tapi kekayaannya luar biasa, penghasilannya luar biasa. Ini ada orang berkata seolah-olah tidak adil. Kenapa? Mana keadilan Allah? Katanya banyak anak, Allah jaminkan rezekinya. Saya akan tunjukkan. Pengalaman saya ketika saya keliling bertemu dengan warga du'afa. Walaupun mereka memiliki banyak anak, tapi subhanallah anaknya itu kebahagiaannya luar biasa, tidak terhingga. Dan semuanya sehat walafiat. Dan saya mengenal banyak orang kaya yang memiliki keluarga, tapi banyakkan di antara anak-anak mereka adalah yang sakit. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit otaknya, ada yang sakit penyakit dalam, berbagai macam. Saya pernah berkunjung kepada satu keluarga ketika saya kenal seorang buta dan beliau ajak saya temanin untuk ke rumahnya. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya dibawa masuk ke ruang tamu, kemudian tiba-tiba datang adiknya. Ternyata adiknya buta. Terus datang adiknya lagi, lebih kecil lagi. Dan dia kenalkan, ini adik saya yang satu lagi. Ternyata buta. Dan saya kaget. 3 saya bertemu satu keluarga, 3-tiganya buta. Saya tanya, ini kok gimana ini kondisi? Dia menjawab, kami semua keluarganya keluarga buta. Ini kan ujian. Makanya jamaah sekalian, ketika kita melihat warga du'afa, jangan kita pandangi keturunan rezeki. Mana rezekinya? Sebenarnya rezeki mereka ini bisa bersatu. Itu namanya rezeki. Mereka walaupun susah payah dalam kehidupannya, tapi bisa duduk masih bisa bersama-sama. Itu namanya rezeki. Mereka ketika tidur bareng dan bangun bersama-sama dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, itu namanya rezeki. Banyak rezeki yang mereka dapat. Walaupun dari segi kehidupan seperti kehidupan normal, itu menganggap mereka susah dan du'afa. Makanya salah satu rezeki untuk mereka adalah kepedulian kita terhadap mereka.
Itu juga termasuk rizki. Barangkali ketika kita melihat warga du'afa, apalagi semakin banyak anaknya, justru akan terlihat kepedulian kita kepada mereka yang lebih besar keluarganya dibandingkan du'afa yang lebih sedikit keluarganya. Dan ini kepedulian kita akan menantarkan bantuan yang bisa membahagiakan mereka. Sebenarnya kelemahannya dan kesalahannya bukan keluarga du'afa memiliki banyak keturunan, tetapi kesalahan kita yang mampu belum merasa berduli terhadap mereka. Kalau setiap orang kaya berduli kepada warga du'afa, saya yakin dan percaya tidak ada warga du'afa lagi.